Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 yang beranggotakan saya sendiri Wandra Apriliadi, Teguh Muhammad Iksan, Putri Melisa Indra, Safrul Effendi Irawan, Zikri Maulana Chandra, dan Farhan Genca. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai codingan tentang kalkulator sederhana yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Sebelumnya perlu diketahui dulu bahwasannya di sini kami menggunakan beberapa fungsi yang biasa digunakan pada Python ataupun bahasa pemrograman. Dapat dilihat di awal itu kita menggunakan fungsi def dan return, yang dimana fungsi def yaitu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, sedangkan statement return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Bentuk umum mendeklarasikan fungsi dapat dilihat seperti layar, yaitu menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian secara lebih lengkap akan dijelaskan dengan anggota saya yang lain tentang codingan implementasi sederhana dari sebuah kalkulator dalam bahasa Python. Pertama, fungsi matematika. Tambah buka kurung A, B, tutup kurung, sama dengan menerima dua parameter A dan B dan mengembalikan hasil penjumlahan A tambah B. Kurang buka kurung A, B, tutup kurung, sama dengan menerima dua parameter A dan B dan mengembalikan hasil pengurangan A kurang B. Kali buka kurung A, B, tutup kurung, sama dengan menerima dua parameter A dan B dan mengembalikan hasil perkalian A kali B. Bagi buka kurung A, B, tutup kurung, sama dengan menerima dua parameter A dan B dan mengembalikan hasil pembagian A garing B. Baiklah, di sini setelah pendeklarasian kita akan menggunakan untuk definisi yang pertama sebelum memulai operasi kalkulator sederhana, yaitu menggunakan definisi kalkulator, kemudian menggunakan pilihan input, menggunakan fungsi input yang dimana dapat pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5, yang kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi percabangan atau if yang ditutup dengan else. Fungsi kalkulator. Fungsi ini digunakan untuk mengatur alur program kalkulator. Pertama, mencetak judul kalkulator sederhana dan menu pilihan operasi. Menerima input dari pengguna berupa pilihan operasi 1, 2, 3, 4, atau 5 untuk keluar. Jika pilihan 5, mencetak pesan terima kasih dan mengakhiri fungsi. Meminta pengguna untuk memasukkan dua angka atau angka 1 dan angka 2 dalam bentuk float. Berdasarkan pilihan pengguna, memanggil fungsi matematika yang sesuai atau tambah, kurang, kali, atau bagi, dan mencetak hasilnya. Jika pilihan tidak valid, mencetak pesan kesalahan. Menambahkan baris kosong sebagai pemisah antara operasi. Terakhir, memanggil kembali fungsi kalkulator untuk melakukan operasi selanjutnya. Ini dilakukan dengan cara rekursif. Selanjutnya, pemanggilan fungsi utama. Pada akhir kode, terdapat pemanggilan fungsi kalkulator yang akan melalui program kalkulator. Dengan pemanggilan fungsi ini, program akan dijalankan dan pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan. Dengan menjalankan kode ini, pengguna dapat menggunakan kalkulator sederhana dengan memilih operasi yang diinginkan dan memasukkan angka-angka yang diperlukan. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar pilihan 5. Berikut adalah penjelasan mengenai bahasa perkodingan yang telah dijelaskan oleh anggota grup 1. Kemudian adalah mengenai implementasi ataupun pengaplikasian kalkulator sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu input pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat tertera di sini pilihan 1 untuk penjumlahan, pilihan 2 pengurangan, pilihan 3 perkalian, 4 pembagian, dan 5 yaitu keluar. Yang pertama kita akan memilih semisalnya adalah angka 1 untuk operasi penjumlahan. Kemudian masukkan angka pertama, permisalan angka 2, kemudian angka kedua itu adalah 3. Kemudian bahasa perkodingan akan memproses dengan cara 2 ditambah 3 dengan hasil 5. Karena menggunakan float, maka di sini terdapat koma atau 0. Jika setelah menggunakan kalkulator sederhana, kita dapat berhenti menggunakan dengan
dengan input angka 5. Maka kalkulator sudah selesai digunakan. Baiklah, berikut adalah presentasi dari grup 1 tentang kalkulator sederhana menggunakan bahasa perkodingan Python. Jika terdapat salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.